Baik, terima kasih atas waktunya, telah mengeklik video ini, Bapak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Falasuf dengan NIM 103222143. Izin menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kajian saya terkait UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik. Mungkin langsung saja ke latar belakang. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau disingkat UU ITE adalah peraturan yang penting dalam menanggapi aspek keamanan data, privasi, dan perlindungan data dalam aktivitas digital. UU ini memberikan kepastian hukum bagi pengusaha digital dan melindungi penggunaan internet dari penipuan online dan kejahatan cyber. Namun proses implementasinya menghadapi kendala multitafsir, beberapa ketentuan kritik dan kontra. Beberapa kasus hukum yang menerapkan UU ITE memicu kontroversi mengenai penggunaan kekerasan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlu dilakukan peninjauan dan analisis yang menyeluruh untuk memastikan relevansi dan aktivitas UU ITE era digital yang terus berkembang. Langsung saja ke poin 1, yaitu aspek yang menyebabkan UU nomor 1 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik dianggap multitafsir dan menimbulkan banyak kontroversi. Yang pertama itu UU ITE itu merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam dunia digital, menjaga keamanan cyber dan melindungi hak individu. Namun implementasinya munculnya berbagai tantangan dan kritik, terutama terkait kebebasan berpendapat dan multitafsir terhadap beberapa pasalnya. Pemberlakuan UU ITE khususnya pasal 29 dan 27 sampai 29 yang dikenal sebagai pasal karet harus segera diproses. Ayat-ayat ini dimaksud untuk melengkapi pasal KUHP 310 sampai 311 yang bersifat multitafsir, khususnya pada ayat 27, 28 dan 29. Ayat ini menggambarkan alih secara sangat umum tanpa ada contoh khusus. Misalnya penafsiran pasal 27 ITE hanya mengisyaratkan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, mulai dari pasal 310 hingga pasal 311 terhadap beberapa jenis pelanggaran atau penistaan secara umum, setiap pelanggaran terdapat undang-undang etika informasi transaksi atau disingkat ITE dapat digolongkan sebagai kejahatan dunia maya atau pelanggaran hukum. Poin kedua itu masuknya yaitu faktor-faktor yang mendorong timbulnya pro dan kontra terkait penerapan UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik. Dari sisi masyarakat, banyak yang ingin dan juga setuju pro terhadap revisi terkait UU ITE dikarenakan banyaknya pasal yang multitafsir dan pasal karet. Ketentuan pada pasal 27 ayat 38 diikhtiarkan ini digunakan membungkam suara-suara kritis rakyat dan kerap memunculkan kekacauan. Aktivis Rio Patra beranggapan UU ITE merupakan salah satu jenis pengengkangan sipil kebebasan. Hukum harus membangun kedamaian dan bukan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, aparatur negara lebih bersifat opresif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan ITE. Berdasarkan analisis postingan media sosial, pengaruh dan kepatuhan terhadap revisi ITE memiliki perbedaan yang signifikan antara klasifikasi resmi dan non-resmi yang meliputi masyarakat umum. Ketika kelompok non-pemerintah bergeser ke arah revisi dan kelompok pro pemerintah bergerak ke arah non-revisi. Mungkin langsung saja ke poin ketiga, argumen pribadi terkait revisi UU ITE. Revisi UU ITE ini untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya melindungi masyarakat dari kejahatan cyber, tetapi juga menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Berikut beberapa opini pribadi saya terkait pro revisi UU ITE. Yang pertama itu mengurangi multitafsir. Kenapa revisi UU ITE ini untuk
dilakukan untuk memperjelas pasal yang multitafsir tidak jelas, sering menyebabkan perbedaan interpretasi yang merugikan berbagai pihak. Yang kedua, melindungi kebebasan berpendapat. Beberapa pasal dalam UU ITE dianggap mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Revisi diperlukan untuk menyesuaikan hukum dan dengan teknologi terkini dan tantangan baru yang muncul sehingga UU ITE tetap relevan dan efektif. Yang terakhir itu menyeimbangkan kepentingan publik dan privasi. Revisi diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dalam memerangi kejahatan cyber, perlindungan privasi individu. Kita sudah masuk ke tahap kesimpulan. Di sini pengaturan di ranah digital terlalu berlebihan responnya. Menurut saya, UU ITE menjadi bentuk pengekangan kebebasan sipil sehingga pasal-pasal karet harus direvisi. Oleh sebab itu, pentingnya edukasi mengenai kebebasan berekspresi di media sosial agar tidak terjebak dalam kasus hukum pemerintah. Pemerintah dan DPR segera merevisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Harus ada standar yang sama termasuk penafsiran terhadap pasal-pasal karet tersebut. Jangan ada tebang pilih dalam menangani kasus-kasus ITE. Sependapat mungkin kasus-kasus ITE diselesaikan tanpa proses hukum. Revisi UU ITE digunakan sebagai momentum untuk merekonstruksi UU ITE secara menyeluruh dan substantif. Misalnya, dengan mengecek ulang pasal-pasal bermasalah dengan teori penormaan yang menjadi dasar aturan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi atau HAM atau hak asasi manusia. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya terkait revisi UU ITE tahun 2008. Mungkin bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.